Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Filiana Salim dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan atau mempresentasikan materi tentang beriman kepada kode dan kodar yang ada pada bab 2 mata pelajaran PABP. Sebelumnya, beriman kepada kode dan kodar itu merupakan rukun iman yang keenam. Nah, kode dan kodar merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan atau saling terkait. Nah, tapi jika diartikan secara terpisah, kode merupakan segala sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudkan atau berlakukan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Nah, kode ini bisa juga diartikan sebagai takdir Allah yang tidak dapat dirubah, karena kode ini sudah ditetapkan oleh Allah eh, dari sebelum kita lahir ke dunia. Nah, contohnya itu ada kelahiran seseorang, jenis kelamin, penampilan fisik, dan kematian. Nah, kode ini dijelasin juga di Al-Quran, di antaranya ada di Quran Surat An-Nisa ayat 7, Quran Surat Al-Isra ayat 23, Quran Surat Fusilat ayat 12. Selanjutnya ada Qadar. Nah, Qadar itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang akan terjadi pada makhluk di masa mendatang. Nah, Qadar ini bisa juga disebut sebagai takdir Allah yang dapat diubah. Misalnya, contohnya itu ketika seseorang mempunyai penyakit, apabila dia mau menyembuhkan penyakitnya, terus dengan cara berobat, dengan cara hidup yang sehat, dan tidak lupa dengan berdoa, insya Allah Allah akan menyembuhkan penyakitnya. Nah, qadar ini juga dijelaskan dalam Al-Quran, diantaranya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 236, Quran Surat Fusilat ayat 10, dan Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Nah, kode dan kodar ini juga dapat disebut sebagai takdir. Nah, takdir itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu takdir mu'alak dan takdir mubrom. Takdir mu'alak adalah takdir yang bergantung pada usaha manusia, atau dapat dikaitkan juga sebagai kodar. Nah, kalau takdir mubrom itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan terjadi atau dapat dikaitkan sebagai kodo. Nah, yang terakhir, ada hikmah beriman pada kodo dan kodar. Yang pertama itu ada terhindar dari sifat sombong dan putus asa, lalu ada lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terakhir melatih diri untuk lebih bersyukur dan bersabar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.